pucuk yang dimakan oleh ulat. Teman-teman bisa lihat, ini tebu yang dimakan oleh ulat. Nah, di sininya tumbuh tunas. Ini yang akan naik ke atas, jadi tubuhnya tidak bisa lagi panjang. Nah, ini sudah rusak teman-teman, jadi ini hanya bisa kita jual timbang. Nah, yang seperti ini, jadi penyakit flu ini sudah banyak, hanya di kebun saya saja. Hari ini saya panen tebu. Nah, ini tebunya tebu yang bagus-bagus saja teman-teman. Ini tebu dijual untuk per batang. Nah, ini saya serahkan saja kepada pencari tebunya. Jadi untuk per batang ini dikalikan 3.300. Ini tebunya cukup bagus, tebu super. Nah, inilah lan tebu yang diambil tadi. Nah, saya tidak ikut mengambilnya teman-teman. Ini saya serahkan saja kepada pencarinya, karena masalah waktu teman-teman. Ini belum selesai diambil. Nah, sini ada lagi. Nah, ini teman-teman. Di tebu ini juga ada penyakitnya. Nah, boleh saya contohkan seperti ini. Oke, kita lihat mana tebu yang sakit, dan yang sakit ini tidak bisa dijual per batang. Nah, sini saya contohkan. Nah, ini pucuknya mati. Nah, yang pucuk mati seperti ini, dia tidak bisa besar seperti ini teman-teman. Ini juga sudah rusak, jadi ini tidak bisa dijual per batang. Itu yang bisa kita jual timbang atau kita bikin gula merah sendiri. Nah, ini juga, tapi kalau yang panjang masih bisa teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini panjang dan batangnya yang besar. Nah, ini jadi untuk perawatannya kita harus melakukan penyiangan, dan penyiangan ini pakai cangkul atau pakai kedong. Ini perawatan tebu ini juga cukup banyak teman-teman. Sebenarnya penyakit ini, penyakit pucuknya mati ini, itu ulat yang, itu adalah hama ulat teman-teman. Jadi ini kita untuk perawatannya kita turunkan daun yang sudah mati ini supaya tubuhnya berwarna teman-teman, dan kadar gula merahnya lebih bagus. Seperti ini teman-teman. Ini sebelum kita turunkan. Nah, ini nanti
nanti harus kita siang pakai cangkul ya teman-teman. Ini karena mati pucuk, dia bisa cepat rusak, cepat mati juga seperti ini teman-teman, karena pertumbuhannya sudah terhenti ya. Ini teman-teman, ini tebu yang mati pucuk, dan tebu yang mati pucuk ini sebenarnya ada ulat di dalamnya teman. Nah ini tebu yang mati pucuk juga, cirinya seperti ini, daunnya sudah tidak mulai mengembang. Nah ini ya tebu yang mati pucuk yang dimakan oleh ulat. Teman-teman bisa lihat, ini tebu yang dimakan oleh ulat. Nah di sininya tumbuh tunas. Ini yang akan naik ke atas, jadi tubuhnya tidak bisa lagi panjang. Nah ini sudah rusak teman-teman, jadi ini hanya bisa kita jual timbang. Nah yang seperti ini, jadi penyakit flu ini sudah banyak teman-teman sebenarnya. Tidak hanya di kebun saya saja ya. Jadi sebenarnya kebun tebu ini perlu juga kita cangkul dalam, menggunakan cangkul atau yang lainnya. Nah, untuk tanaman durian yang kemarin, mari kita intip juga teman-teman, yang telah saya tanam kemarin. Itu durian bawor sama durian montong. Nah bagaimana durian ini? Nah ini karena perawatannya tidak ada. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah mulai menunjukkan apa namanya ini, pucuk baru. Cuman ini ada hama yang telah memakannya teman-teman, jadi ini sudah berlubang, jadi pertumbuhan ke atas terhambat karena ini tidak cukup, tidak pernah dikasih racun, jadi terkena hama juga teman-teman. Jadi ini di hama, sepertinya ini hama kumbang. Ini sudah mulai menunjukkan pucuk baru. Nah ini teman-teman, ini adalah durian montong yang telah kita tanam lebih kurang 2 bulan yang lalu. Nah, kita lihat lagi bagaimana durian bawor. Nah, oke teman, inilah durian bawor yang telah kita tanam kemarin. Jadi untuk durian bawor, pucuknya agak sedikit rusak teman-teman. Daunnya ini karena pemberian pupuk bisa jadi teman-teman. Nah ini pucuknya agak sedikit rusak. Nah ini sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru. Ini karena cuaca kemarin pas saya tanam terlalu banyak cuaca panas, jadi daunnya pada berguguran. Nah ini tinggal daun tunas baru. Nah ini yang akan kita pelihara nanti teman-teman. Nah ini udah mulai tumbuh tunas baru. Jadi untuk bawor ini agak sedikit lambat ya. Ini baru mulai tumbuh tunas baru. Jadi untuk pertumbuhannya agak sedikit lambat ya.
dan mungkin kondisi tanahnya tidak terlalu banyak humus. Oke, mari kita lihat tanaman durian yang lain. Nah, saya juga punya ini loh teman-teman. Jadi ini adalah pohon manggis. Jadi pohon manggis ini sudah ditanam lebih kurang berapa tahun lah, kira-kira mungkin sudah berusia 3 tahun ini. Nah, ini adalah pohon durian yang besar. Ini adalah pohon durian lokal. Jadi ini tumbuhnya dari biji. Nah, jadi kalau yang dari biji ini memang cukup lama perbuahannya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini tebu yang bagian bawah dia memang cukup besar teman-teman. Ini adalah pengaruh tanahnya ya. Ini cukup bagus dan pohonnya cukup subur. Ini berpengaruh kepada kondisi tanah. Ini tubuh yang cukup suburnya teman-teman. Nah ini cukup besar batangnya. Nah ini sudah seperti inilah yang sudah saya lakukan perawatan. Jadi ini butuhkan penyiangan. Nah seperti ini teman, ini sudah disiang, sudah bersih. Di daun yang tua-tua dan daun tua ini dibuang ya teman-teman. Nah, diturunkan. Nah, kita juga punya pohon pisang teman-teman. Nah ini dia teman-teman. Ini pisang, jenis pisang. Nah, di sini pisang Medan. Nah ini juga ada pisang batu, jenis pisang batu. Nah itu sudah mulai menunjukkan buah teman-teman. Nah itu teman-teman, itu ada dua tandan ya. Nah itu udah cukup besar. Nah ini adalah pisang batu, udah ada 3 tandan. Nah, ini cuaca cukup panas teman-teman, jadi nah itu dia sudah selesai.